Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doaku semoga Nek Nang, Nek Ine, Uwa, Mamang, Bibi, Kakang, Ading, Ayu, kance-kance, ponaan, dan cucung-cucung di Dusun Laman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga masih teringat dengan aku, Sri Meliana, anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang mewakili sanak famili dan kundang kance di Dusun Laman di DPR RI Jakarta. Dalam masa tugas periode kedua ini, aku ditugaskan oleh fraksi Partai Gerindra di Komisi 9 yang berhubungan langsung dengan kesehatan. Karena itu, dalam kesempatan ini aku nak bercerita tentang wabah yang sekarang sedang melanda kita. Pasti sanak famili dan kundang kance telah dengar gali tentang virus corona yang disebut COVID-19. Corona atau COVID-19 ini sudah menjadi bencana dunia, disebut pandemi, wabah yang menyerang dunia. Saat ini sudah 186 negara di dunia yang terinfeksi COVID-19. Per hari ini, tanggal 25 Maret 2020, sudah 297.154 jemaah yang kena virus COVID-19. 18.944 atau sekitar 4,5%-nya meninggal. 109.255 atau sekitar 25,68% gaduh. Nah, di Indonesia hari ini nih, per hari ini, petang ini telah 790 yang terinfeksi, 58 meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan 31 gaduh. Nah, ini lagi kami di DPR dan pemerintah pusat terus-menerus mencakau cara supaya pacak nahan laju penularan virus ini. Di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya, di rumah sakit, dokter, perawat, petugas rumah sakit, supir ambulans, sampai ke jemaah yang menguburkan jenazah itu sedang berjibaku perang melawan COVID-19. Banyak di antara mereka yang menjadi korban pula. Banyak dokter yang meninggal, banyak perawat yang meninggal, banyak petugas yang mulai meninggal pula. Karena memang itu terbatas. Ini bencana, tragedi yang datang tiba-tiba. Siap dek siap, kita harus melaluinya. Pemerintah terus-menerus mengupayakan pengadaan alat-alat APD, alat pelindung diri, masker, untuk para medis itu, jemaah rumah sakit itu begawi, dan untuk mereka yang sudah terinfeksi. Virus COVID-19 ini menyebar dengan cepat karena penularannya dari manusia ke manusia. Suang sakit, ibarat aku sakit, kalau aku iya, maka iya aku itu akan memercik. Nah, di percikannya itu pasti ada virusnya. Kalau dia iya, maka dari iyanya itu nyembur pula virus. Kalau ada jemu di parak dia iya itu, maka jemu itu kemungkinan akan tertular virus itu. Kalau iya di parak pintu, maka dia nempel di pintu. Kalau dia iya di parak gelas, maka dia nempel di gelas. Sehingga gacang nian terkecak le jemu lain dan pacak pula nular ke jemu lain itu. Seram dengarnya ya, agak gamam kita dengan berita ini. Tapi insya Allah kita pacak sehat galuh. Macam mana caranya? Kita ikuti segala aturan pemerintah untuk menjaga kesehatan kita, kesehatan jiwa dan kesehatan raga. Untuk meningkatkan kesehatan jiwa kita, jiwa kuda yang pertama harus sehat tuh. Kita jangan mudah lega, jangan panik,
jangan ketakutan. Jangan nemani baca berita-berita hoax yang dide-dide, berita palsu. Perbanyak ibadah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya anak keturunan kita, sanak famili kita, tetangga kita sehat galau. Nama mana untuk meningkatkan kesehatan badan, kita jaga kebersihan. Banyak makan cara dusun, makan taruk, makan terung, makan rebung, makan ikan kalau boleh mancing, atau ngambil telur di kandang ayam kita diwek, atau macam mana dia caranya sehat cara dusun. Kemudian jaga kebersihan, jangan ngepak sampah kemana-mana, bersihi sekitar rumah itu. Nah, kalau itulah Udin, apa lagi caranya? Jangan kita sampai tertular. Mak mana caranya menghindari dari ketularan virus COVID-19 ini? Macam mana caranya? Mudah nian syaratnya tuh, mudah nian caranya. Kami di Jakarta mak ini lagi caranya untuk tidak tertular, maka kami harus diam di rumah baik. Jangan kulu kilir. Kalau tidak penting-pentingnya lebih baik di rumah saja. Jangan kudai bepergian teman-teman. Jangan ngadeka sedekah, jangan berkumpul-kumpul, jangan kudai ke pasar, jangan ke kalangan namun pacak, atau ke tempat-tempat yang ramai lainnya. Mantap-mantap deh kudai di rumah. Karena kalau kita sakit dan kita puluh kile, maka kita akan menularkan penyakit itu dengan jemaah lain. Kalau kita sehat, puluh kile, bertemu nggak jemaah lain yang sakit, maka kita yang akan ketularan. Itulah masalahnya. Macam mana kalau nak ke kebun, ke sawah, nak babalam, boleh saja, asal sehat dan tidak bergerombolan. Surang be di kebun, sehat. Naba surang atau dua hanya jauh-jauhan. Mak itulah ke sawah, mak itulah pula. Kalau kita sudah melakukan hal-hal tadi itu dengan segenap kesadaran untuk menjaga diri kita ya tetap sehat, sama saja dengan kita milu berperang melawan virus corona COVID-19 itu. Semoga dengan ikut sertanya kita menjaga diri kita masing-masing, kita akan tetap sehat. Keluarga kita sehat, dusun kita sehat, daerah kita sehat, bangsa kita sehat, negara kita sehat dulu. Dan virus COVID-19 ini, corona ini, gacang rarat dari negara kita, gacang rarat dari dunia, sehat dalam kita seluruh dunia. Aku selalu berpesan dengan seluruh kecintaan aku sebagai wakil tamu, sebagai kakang dari ading-ading, sebagai anak dari umak dan mbak, sebagai ponaan dari mamang dan bibi, dari uak, sebagai cucung dari nek nang dan nek neng, sebagai kance-kance, aku berpesannya selalu sehat. Ingat pesan salam sehat dari Insinyur Sri Meliana. Sehat dimulai dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.